Simple ya, gue hanya nipisin di bagian samping, gradasi ada patahan. Nah disitulah unsur mulutnya, rambut bagian ujung-ujungnya aja supaya apa? Supaya bertekstur nantinya. Nah ini nih 3 tatanan dalam 1 potongan. Nah kalian harus tahu hairstyle dan haircut. Nah video kali ini 3 tatanan rambut dan potongan rambut. Oke, simak ya kayak gimana gue buatnya. Let's go! Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue yang tadi gue bilang 3 tatanan rambut dalam 1 potongan rambut. 3 hairstyle in 1 haircut. Ya, hairstyle dan haircut, tatanan rambut dan potongan rambut. Gue sih hanya eksperimen aja ya. Kebetulan model gue kali ini adalah salah satu staff di barbershop yang namanya Magnus Barber yang ada di Cilengsi, daerah Cilengsi, dan itu masih teman-teman gue di situ. Nah, model gue kali ini adalah salah satu staff di situ. Ya udah, mumpung rambutnya udah agak panjang, kali ini gue eksperimenin aja. Jadi di potongan kali ini ada beberapa unsur teman-teman. Ada mulutnya, ada pompadornya, ada tubloknya, ada koma hairnya bahkan. Jadi dari klasik ke modern lah ya, gue eksperimenkan di dalam 1 potongan ini dan bisa ditata. Kali ini gue tunjukkan 3 tatanan rambut. Oke? Mungkin langsung aja ya gue ceritain bagaimana cara gue buatnya ya. Nah, jadi kali ini gue lagi buat potongan rambutnya dulu. Nah, pertama tadi udah gue section, ya gue section atau gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Selanjutnya gue buat baseline pakai teknik clipper overcomb yang tadi, dan dilanjut dengan guard nomor 2 teman-teman. Setelah nomor 2-nya hanya di bagian samping ya, sedangkan bagian belakangnya gue biarkan untuk apa? Untuk supaya ada unsur mulutnya di potongan ini. Dan mungkin gue masukkan unsur tapernya juga, dan ada disconnectnya ya. Jadi nanti ada nah patahannya. Nah kali ini lagi gue buat patahannya antara tipis ke tebelnya. Jadi gue tegasin garisnya pakai teknik clipper overcomb. Pokoknya tadi nipisnya pakai nomor 2, nomor 1 dan 0 gradasi. Leveringnya open dan close dimainkan aja. Pokoknya gue sesuaiin aja gimana caranya biar jadi gradasi di bagian sampingnya. Dan ada unsur disconnectnya atau patahannya. Nah jadi ada unsur tapernya juga bagian samping, belakangnya mulut, nanti stylingnya pompador, tublok, koma hair. Pokoknya eksperimen lah ya, kita nge-mix gaya-gaya rambut dalam 1 potongan. Oke? Setelah tadi bagian sisi kanan, sekarang lanjut ke bagian sisi kiri. Nah ini baseline teman-teman, baseline atau garis dasar pakai teknik clipper overcomb. Gue tinggal nyambungin aja. Tadi kan dari samping depan ke belakang, sekarang dari belakang ke depan pakai teknik clipper overcomb. Dilanjut dengan guard nomor 2 hanya di bagian sampingnya aja, dan leveringnya close. Dan nanti gue sambung dengan guard nomor 1, gue mainkan levernya juga open dan close. Pokoknya gimana caranya supaya ada gradasi di bagian sampingnya. Dan tentunya nanti gue buat patahannya juga atau disconnectnya pakai teknik clipper overcomb dan freehand ya. Jadi saksikan aja. Oke? Thank you banget teman-teman udah nyimak video ini sampai di sini. Terutama buat kalian yang baru gabung di video gue atau di channel gue. Sepertinya tidak perlu gue mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Oke, nggak perlu gue ingetin ya. Ketik dislike juga nggak apa-apa lah. Yang penting
kalian sudah berpartisipasi di video ini dan video eksperimen gua ke salah satu staff barbershop teman-teman gua. Oke? Bagian sampingnya udah. Nah, pokoknya simple ya. Gua hanya nipisin di bagian samping, gradasi ada patahan. Nah, disitulah unsur mulutnya. Dan sekarang gue potong rambut bagian atas. Tentunya gue section menyilang dari depan ke belakang kayak tadi kalian saksikan. Dan gue potong rata aja ke bawah. Patokannya apa? Patokannya baseline. Baseline yang gue buat pakai teknik clipper overcomb tadi. Tapi sengaja gue lebihin ke bawah, hampir menyentuh telinga. Oke, gue potong rata dan rambut bagian depannya pun gue potong rata, ngikutin yang tadi yang gue tarik ke bawah dan gue potong. Nah, pokoknya untuk motong bagian atasnya adalah kuncinya di section ya teman-teman, supaya gue dapet sama panjang atau sama rendahnya nanti kanan dan kiri. Makanya gue section dan patokannya adalah baseline tadi. Oke, kayak gitu. Jadi gue potong, gue tarik ke bawah, gue potong rata aja dengan gue section dulu, menyilang dari bagian depan ke arah belakang. Simpel sekali. Oke, pokoknya kalau nggak jelas, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa saran dan kritik juga supaya gue bisa belajar juga. Ini kan eksperimen ya. Nanti soal hasil ya kalian silahkan berikan penilaian positif atau negatif, baik buruk, tetap akan gue pandang secara positif. Karena komentar negatif akan gue cara sudut pandang gue dari sudut positif itu sebagai pembelajaran gue. Ya memang gue nggak yang sempurna banget dan gue masih belajar dan akan terus belajar. Ya nggak apa-apa, gue suka banget dengan saran dan kritik, makanya gue tunggu saran dan kritik dari kalian. Oke, lanjut ke cara potongnya. Tadi udah gue potong rata ke bawah. Nah, kali ini teknik untuk supaya kanan dan kiri sama ya teman-teman. Jadi gue kumpulin ke tengah dan gue potong. Dan selesai sudah potongannya. Tinggal intinya adalah di stylingnya teman-teman. Kali ini akan gue styling, tapi kayaknya perlu gue sasak dulu ya rambut bagian ujung-ujungnya. Jadi gue keringin dulu, gue styling pompadour. Jadi styling ini adalah arahkan aja rambut ke tengah, cenderung ke belakang. Jadi bagian samping ke belakang dan ke tengah, pokoknya ke tengah tapi cenderung ke belakang. Arah anginnya ya. Jadi tips untuk styling pompadour adalah kayak gitu. Arahkan angin ke tengah tapi cenderung ke belakang. Gimana ya? Gabungan ke tengah dan ke belakang gitu lah pokoknya ya. Oke, dan ya memang gue perlu sasak hanya di rambut bagian ujung-ujungnya aja supaya apa? Supaya bertekstur nantinya dan akan mempermudah stylingnya juga, ngebentuknya juga, lalu mengurangi sedikit volumenya. Pokoknya kalau gue sasak hanya di bagian ujung-ujungnya ini, nanti jadinya akan lebih ya bertekstur ya, dan natural. Mungkin ujung-ujungnya akan lebih natural karena kan tadi dipotong rata di bagian ujung-ujungnya, jadi kalau disasak akan lebih tampak natural. Oke, langsung aja ya gue styling pompadour. Oke, gue aplikasikan produk. Gue kali ini pakai wax karena kebetulan di barbershop ini sampel produknya hanya ada wax, bukan pomade, bukan clay. Tapi nggak masalah, yang penting di blow dry-nya udah bener. Jadi waktu aplikasi produknya gampang lah. Jadi kalau udah pakai wax, untuk memperkencang bentuk ini ya pakai hairspray. Jadi gue kunci pakai hairspray. Perlu nggak perlu sih, kalau memang untuk tatanan rambut ya perlu di hairspray, jadi supaya terkunci. Nah, ini tatanan pompadour and mullet. Lanjut ke styling berikutnya.
Tadi udah ke Pompadour, sekarang ke Tublok. Ini Tublok mah nggak ribet lah ya. Natanya tinggal dikeringin aja. Tinggal dikeringin aja ke arah naturalnya, jatuh kayak mangkok gitu, terus diaplikasikan hair powder nanti. Ya gitu. Tublok. Nah, jadi tublok itu 2 blok ya. Blok atas dan blok bawah. Itu cara definisi gue aja, karena ya yang gue perhatiin di internet ya kayak gitu. Tublok haircut itu ya udah gue artikan secara harfiah aja 2 blok. Artinya ada rambut blok bagian atas dan rambut bagian blok bawah. Tapi kali ini dikombin dengan potongan mulet. Nah, hasilnya kayak gimana? Ya hasilnya terserah kalian, penilaian kalian. Nanti gue kasih bonus styling koma hair ya. Tapi nggak ada rekamannya. Pokoknya gue styling koma hair abis ini. Nah ini kan tublok haircut. Nanti gue kasih bonus styling koma hairnya. Jadi gitu teman-teman. Bedanya dengan hairstyle dan haircut ya. Jadi kesimpulannya ada perbedaan antara hairstyle dan haircut. Tatanan rambut dan potongan rambut. Biasanya dalam satu potongan rambut bisa di berbagai macam tatanan rambut. Jadi kayak gitu teman-teman. Antara tangan dan tatanan itu berbeda ya. Tatanan satu potongan bisa bermacam-macam tatanan. Hai anak gue. Ganggu. Iya, gue lagi rewan ada anak gue. Oke, gue udah dipakai Y bukan pakai I. Pamit, thank you teman-teman udah nonton. Gue lanjut main sama anak gue ya. Oke, thank you. Bye. Ada anak